Creator Spiritus, et suorum visita, Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Oke, apa kabar sekalian? Kali ini kita bertanya-tanya, mengapa Protestan tidak menyembah Tuhan tapi sibuk dengan sola scriptura? Ya, saudara-saudari, setelah sekian berjibaku dengan Protestantisme, saya sampai pada kesimpulan bahwa Protestan tidak benar-benar menyembah Tuhan. Ya, oke. Saya jelas harus memenuhi syarat dan mengklarifikasi pernyataan ini karena ini adalah tuduhan yang paling serius. Tetapi itu berpusat pada fakta bahwa Protestan harus mengakui bahwa ibadah formal adalah ajaran Kristen yang tidak esensial. Yes or no? Ya. Jika Anda berhenti sebentar dan memikirkannya, faktanya adalah Protestan tidak dapat menyetujui bagaimana atau kapan orang Kristen harus beribadah. Cari di kitab suci tidak ada kalau sola scriptura. Ya. Dan kecuali denominasi Protestan ingin mengambil sikap dogmatis, mereka dipaksa untuk mengambil posisi menjijikan bahwa tidak masalah bagaimana atau kapan kalau memang pernah seorang Kristen harus beribadah. Tunjukkan mana ayatnya. Kita harus beribadah pada hari Minggu di gereja. Dan apa-apa yang harus dilakukan di dalam perkumpulan di gereja itu, mana ayatnya? Tidak ada. Nah, ada dua artikel yang membuat yang saya baca di internet yang membuat saya berkesimpulan seperti ini. Artikel pertama itu berjudul 10 alasan untuk terlibat dalam gereja dari seorang penulis Protestan bernama David Roach. Nah, coba pikirkan 10 alasan untuk terlibat dalam gereja. Buat apa mereka kasih 10 alasan untuk terlibat dalam gereja kalau memang itu tidak penting? It is not necessary, kan, Protestan? Ya, kesan yang diberikan adalah bahwa meskipun itu adalah ide yang baik untuk terlibat dalam gereja, ke gereja bukan sesuatu yang mutlak diperlukan. Ya. Bahkan itu terlihat sebagai mencari gereja yang sesuai dengan preferensi Anda. Bukan beberapa kriteria objektif yang dengannya semua orang Kristen harus mendekati masalah ini. Ya. Artikel ini ditulis oleh penulisnya karena dia mengklaim bahwa hanya 8% Protestan di Inggris dan hanya 40% Protestan di Amerika yang menghadiri gereja pada hari Minggu. Dengan kata lain, menghadiri gereja sekarang dipandang sebagai sesuatu yang murni opsional untuk kehidupan Kristen. Yang penting saya dan Kristus dan Alkitab selesai. Dan ini sangat masuk akal dengan mentalitas jangan beritahu saya bagaimana menjadi seorang Kristen yang disebabkan oleh sola scriptura. Tidak mengherankan, ke-10 alasannya tidak lebih dari saran dan tidak ada alasannya yang termasuk karena orang Kristen harus menyembah Tuhan dengan cara tertentu seperti liturgi formal. Yang paling dekat yang dia dapatkan adalah mengatakan ibadah bersama memberikan sukacita unik yang tidak dimiliki oleh ibadat pribadi. Inilah tepatnya mengapa seluruh gagasan denominasi menghilang dan runtuh menjadi gereja rumah yang berjalan sendiri. Ya, jadi tidak perlu ke gereja, ke ruko bisa, yang penting bisa mengumpulkan. Oke, ini membawa kita ke artikel yang kedua, in praise of denomination, memuji denominasi. Ya, ini semacam pemikiran denominasionalisme ya, di mana seorang blogger reformasi yang populer mencoba untuk memvalidasi gagasan bahwa perpecahan doktrin yang pahit dalam kekristenan adalah hal yang baik. Dia mencoba mengutip dari 1 Korintus bab 1 ayat 10-11. Misalnya, dia mengatakan bahwa denominasi sangat penting karena semuanya ini memberikan anggota ketepatan teologis, kemampuan untuk memiliki disiplin gereja, campur tangan dalam kontroversi, dan memberikan persatuan. Ironi dari argumennya yang mendukung denominasi adalah bahwa kualitas-kualitas yang dia cari untuk lindungi adalah hal-hal yang justru dirusak oleh denominasionalisme. Dia tidak menyadari bahwa jika seorang Protestan tidak menyukai apa yang dia lihat dalam sebuah denominasi, dia bisa beralih ke denominasi yang akan mengkhotbahkan apa yang ingin dia dengar. Ya, 2 Timotius bab 4 ayat 3. Dia tidak menyadari bahwa hanya sistem Katolik yang benar-benar dapat menjaga hal-hal itu, kesatuan. Ya. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak ada hal yang dia cari untuk melindungi.
termasuk menyembah Tuhan dengan cara tertentu yang menurut orang harus menjadi hal yang paling penting untuk dijaga. Jadi caranya terserah, kan Protestan kebanyakan bilang, pokoknya caranya suka-suka sih. Seperti apa, terserah. Bertobat seperti apa, terserah. Percaya seperti apa, terserah. Tetapi kita dapat dengan mudah melihat alasannya, dan itu karena dia tanpa disadari berpendapat bahwa satu denominasi bisa sama baiknya dengan yang lain. Relativisme. Yang pada akhirnya beribadat formal tidak penting. Ya, so gereja menjelaskan bahwa bahkan akal sehat menunjukkan kepada kita bahwa tidak masuk akal untuk menyarankan seseorang dapat dan harus menyembah Tuhan sesuka hati mereka. No. Seolah-olah satu bentuk ibadah sama baiknya dengan yang lain. Dan menyadari bahwa Tuhan harus disembah dengan cara-cara tertentu agar tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, memaksa kita untuk mencari penyembahan yang sebenarnya, penyembahan yang sejati, itu yang benar. Ya. Ini jelas mengharuskan seseorang untuk menemukan gereja sejati yang tidak mungkin jika denominasionalisme adalah norma. Ini praktis membuat gereja Katolik menjadi muncul dengan sendirinya, dia mengedepan dengan sendiri gereja Katolik. Ya. Salah satu dokumen terbaik yang dikeluarkan gereja Katolik dalam beberapa tahun terakhir adalah Dominus Iesus, di mana gereja menjelaskan bahwa sementara Protestan adalah Kristen karena memiliki pembaptisan yang sah, adalah salah dan menyinggung untuk berbicara tentang gereja. It is wrong and bukan confusion, offensive. Ya. Offensif kalau kita sebut Protestan itu gereja. No, Protestan itu bukan gereja dalam arti objektif atau formal apapun. Sebaliknya, istilah yang lebih akurat yang bisa dikatakan gereja Katolik untuk digunakan terhadap komunitas-komunitas perkumpulan-perkumpulan orang-orang hasil reformasi ini adalah komunitas gerejawi, ecclesiastical community. Dan ini karena Protestan tidak memiliki tabisan suci yang mendefinisikan parameter gereja yang visible, yang terlihat. Termasuk dalam fakta penting ini adalah bahwa tabisan suci diperlukan untuk ekaristi yang sah, yang pada gilirannya berarti kurban kudus. Misa adalah ibadah formal yang dilembagakan Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin disembah. Dengan demikian, simpulannya, ketiadaan imamat membuat Protestan mustahil untuk benar-benar menyembah Allah. Dan dengan demikian, dalam pengertian yang sangat nyata, Protestan tidak menyembah Tuhan. Ada komentar? Silakan.